Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuris Tahapsari, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini saya akan berbagi informasi mengenai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dimas Anugrah MSI. Sepeninggalan Rasulullah SAW, kepemimpinan Islam digantikan oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun, dari tahun 632 hingga 634 Masehi atau 11 hingga 13 Hijriah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama menggantikan peran Rasulullah dalam memimpin negara dan umat Islam. Waktu itu, daerah kekuasaan Islam hampir mencakup seluruh semenanjung Arab. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam sejarah panjang peradaban Islam di dunia. Ia berperan dalam menyatukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam pasca wafatnya Rasul. As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis yang menjadi kitab suci agama Islam Al-Quran serta perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ketika di awal pemerintahannya terjadi sejumlah kekacauan dan pemberontakan, muncul orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan para pembangkang dalam membayar zakat. Dari Aisyah ketika Rasulullah wafat, kemunafikan merajalela. Orang-orang Arab murtad dan para sahabat Ansor menyumpal, jika saja yang dialami oleh ayahku ditimpakan ke atas gunung-gunung yang kokoh, niscaya hal itu akan menjadikan gunung-gunung itu meletus. Tidaklah mereka berselisih dalam suatu masalah kecuali ayahku datang menyelesaikannya. Mereka menganggap bahwa ketika Nabi wafat, maka kesetiaan itu pun hilang, sehingga tidak perlu lagi memeluk agama Islam. Dari Abu Hurairah demi zat yang tiada sesembahan yang hak selain dia, jika bukan karena Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah, Allah tidak akan lagi disembah, Allah tidak lagi disembah, Allah tidak lagi disembah. Terhadap semua pembangkangan itu, Abu Bakar bertindak tegas, memutuskan untuk menumpasnya. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Ia membentuk 11 pasukan yang masing-masing dipimpin oleh panglima perang yang tangguh seperti Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Syurahbil bin Hasanah. Dalam perang Riddah terbesar umat Islam memerangi Ibnu Habib al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kazzab, yang artinya adalah Musailamah si pembohong, yang mengaku dirinya sebagai nabi baru yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada perang Aqabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Selama kurang lebih 27 bulan Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, waktunya hampir dihabiskan untuk memerangi orang-orang murtad ini. Perang ini dilakukan bukan karena memerangi keyakinan, tetapi karena mereka melakukan kegiatan pembangkangan politik dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Islam. Keberhasilan pasukan Islam menumpas semua jenis pembangkang menumbuhkan kesadaran musuh-musuh Islam bahwa kekuatan militer umat Islam telah mapan. Bahkan banyak suku Arab yang dengan sukarela mengintegrasikan diri kepada Islam, dan di sisi lain secara internal menguatkan jalannya ukhuwah para sahabat setelah perselisihan akibat perbedaan pandangan politik dalam menentukan khalifah pertama. Di samping melakukan ijtihad politik secara masif, Abu Bakar memberikan perhatian yang besar pada urusan kaum muslim. Prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan beliau praktikkan dengan melayani Rasulullah SAW. Beliau mendirikan lembaga Baitul Mal atau lembaga keuangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah, juga mendirikan lembaga peradilan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Selain itu, kebijakan Abu Bakar yang patut dikenang adalah inisiatif beliau untuk mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya bertebaran di berbagai tempat. Al-Quran masih terserak-serak dalam berbagai catatan, ada yang di kayu, kertas, tulang-tulang, dan lain sebagainya. Belum menjadi sebuah dokumen yang utuh, upaya pengumpulan ini dilakukan setelah sang khalifah setuju dengan usulan Umar bin Khattab setelah melihat banyaknya sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, di mana tugas pengumpulannya diserahkan kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Proyek pengumpulan Al-Quran ini terus berlangsung, mulai dari Abu Bakar, Umar, dan puncaknya di masa Khalifah Utsman bin Affan.
Setelah mampu menyelesaikan masalah internal umat, di akhir kepemimpinannya Abu Bakar memandang perlu mendatangi wilayah Islam dari ancaman dua negara adik kuasa yang pada saat itu Persia dan Bizantium, dan memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar untuk menaklukkan Irak dan Suriah. Pada 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Shirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, serta Surahbil bin Hasanah. Dikisahkan ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir menjemput beliau segera memanggil putri tercintanya Siti Aisyah untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Yang tersisa dari kaum muslimin adalah seekor unta, seorang pelayan rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan semua kepada Umar bin Khattab karena aku tidak ingin menghadap Allah, sedangkan di tanganku ada harta kaum muslimin walaupun sedikit. Khalifah Abu Bakar merupakan salah seorang pemimpin besar umat Islam yang sangat mengutamakan amanat dan tanggung jawab. Inilah bukti meskipun ajal hampir datang menjemput beliau masih juga memikirkan harta umat, amanat kaum muslimin. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah di Baridah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Kisah tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sifat tegasnya, yang memiliki badan yang sangat besar dan yang sangat suka bergelut. Namun kemudian ketika hijrah memasuki Islam, menjadi seorang yang membawa catatan sejarah yang luar biasa bagi perkembangan Islam. Inilah kisah tentang Amirul Umar bin Khattab. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, muliakanlah Islam di antara dua Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa Rasulullah SAW, yaitu Umar yang pada akhirnya memasuki Islam. Siapakah Umar? Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 Masehi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah pejabat, duta besar, dan pedagang. Beliau seringkali ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat keras menentang seruan Rasulullah. Umar adalah orang yang sangat tegas, yang keras, yang sangat kasar, yang sangat suka bergulut. Umar ketika memiliki suatu keinginan pasti akan terjadi dan akan terwujud. Umar adalah orang yang sangat fanatik terhadap agama nenek moyangnya, sehingga keras permusuhannya terhadap Islam. Bagi Umar, karena Muhammad dan Islamlah maka terjadilah perpecahan antara orang-orang Mekah ketika itu. Umar pun turut menjadi orang yang menyiksa orang-orang Muslim dari kalangan budak. Suatu malam, Umar bin Khattab berada di kaki gunung dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ummu Abdillah dan seorang anak yang bernama Abdullah. Maka Umar bertanya, hendak kemana engkau wahai wanita? Dan wanita ini pun mengatakan, wahai Umar, aku adalah seorang muslim. Ketika di Mekah kalian senantiasa menyiksa kami. Sekarang izinkan kami untuk berhijrah wahai Umar. Jangan kau halangi kami lagi. Lalu apa kata Umar? Wahai Ummu Abdillah, pergilah engkau dan semoga keselamatan akan terjadi terhadapmu. Ummu Abdillah merasa heran dan Umar pun merasa heran akan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia membiarkan wanita untuk berhijrah padahal Umar adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Umar pun akhirnya pulang dan merenungi kalimat tersebut. Dan keesokan harinya ia menyatakan dia tidak bisa membiarkan Muhammad ini. Gara-gara Muhammad ada seorang wanita yang mau berhijrah tengah malam. Gara-gara Muhammad kakak, adik, ayah, ibu semuanya saling bermusuhan satu sama lain. Maka hari ini aku akan membunuh Muhammad, begitu kata Umar bin Khattab. Maka dengan baju perangnya dan pedang yang siap terhunus, ia kemudian berjalan tergesa-gesa ke rumah Nabi Muhammad SAW. Namun di tengah perjalanan, Umar bin Khattab bertemu dengan Naim bin Abdillah. Naim adalah seorang muslim yang sebenarnya menyembunyikan keislamannya.
Naim berkata, "Mau kemana engkau wahai Umar?" Lalu Umar berkata, "Aku hendak membunuh Muhammad." "Tenang, kau pergi dulu ke rumah adikmu Fatimah, bahwa adikmu itu sesungguhnya adalah seorang muslim." Maka marahlah Umar. Umar yang tadinya hendak pergi ke rumah Rasulullah pun akhirnya pergi ke rumah adiknya Fatimah. Dan sayup-sayup terdengar Fatimah dan Said sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka Umar pun mengetuk pintu tersebut dengan paksa dan mendobrak pintu tersebut. Dan Umar katakan, "Apa yang kalian baca?" Said dan Fatimah awalnya menyembunyikan hal tersebut. Namun pada akhirnya Umar mengatakan, "Katakan padaku apa yang kalian baca. Aku ingin juga membacanya." Umar bin Khattab pun akhirnya memukul Said, memukul Fatimah sehingga berdarahlah pelipis mereka, berdarahlah dari mulut mereka. Fatimah mulai menangis dan Umar bin Khattab pun tak tega melihat adiknya. Umar mengatakan, "Demi Lata dan Uzza, aku berjanji tidak akan melakukan apapun terhadap ayat tersebut. Tunjukkan kepadaku apa yang kalian baca." Maka Said dan Fatimah menyuruh Umar agar Umar mandi terlebih dahulu, karena Umar tidak suci dan tidak pantas memegang sebuah mushaf yang suci. Maka Umar pun mandi dan pada akhirnya membaca surat Toha. Ketika Umar membaca surat Toha, alangkah agung dan mulianya kalimat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Umar, apa yang dikatakan oleh Umar, "Tunjukilah aku di mana tempat Muhammad berada." Umar meminta Habab menunjukkan di mana Rasulullah berada, karena ia ingin segera berikrar. Habab segera mengantarkan Umar menuju kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW tengah berada di kediaman Arkam bin Abil Arkam bersama para sahabat lainnya. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang melihat Umar dari kejauhan mengatakan kepada seluruh sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah Umar itu datang. Aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Karena Hamzah mengira Umar bin Khattab akan mencelakakan Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Rasul katakan, "Hamzah, sembunyikanlah di kamar, biar aku yang bertemu dengan Umar bin Khattab." Dan ketika Rasulullah bertemu dengan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lain pun berdebar hatinya karena takut terjadi apa-apa dengan Rasulullah. Rasul memegang pundak Umar bin Khattab dan digoncangkannya bahu tersebut. "Umar, hari ini saatnya engkau memasuki Islam, wahai Umar. Apakah harus ada siksaan terhadapmu terlebih dahulu baru engkau akan memasuki Islam, wahai Umar?" Dan akhirnya Umar pun berlutut dan mengatakan tanpa mengucap yang lain, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata Umar, dan Rasulullah pun bertakbir Allahu Akbar dan sahabat-sahabat pun bertakbir Allahu Akbar. Takbir itu terdengar sampai ke Ka'bah dan orang-orang kafir Quraisy merasa gelisah ketika mendengar takbir tersebut. Dan Umar bin Khattab bertanya kepada seluruh sahabat, "Siapa orang yang keras permusuhannya dengan Islam?" "Abu Jahal." "Siapa orang yang suka menyebar berita-berita?" "Jamil." Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar hari itu juga langsung datang untuk menemui Abu Jahal, dan Abu Jahal menyambut Umar dengan bahagia, dan Umar mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Celakalah engkau wahai Umar," kata Abu Jahal yang menutup pintunya begitu saja. Dan begitu juga yang dilakukan Umar kepada Jamil. Dan berita keislaman Umar pun tersebar di seluruh penduduk Mekah. Apa yang terjadi? Umar dikeroyok, Umar dipukuli dari pagi sampai petang. Tapi Umar tetap terus mengatakan keislamannya dan akan tetap terus berdakwah secara terang-terangan. Umar pun berkata kepada Rasulullah, "Rasul, kita ini berada di posisi yang benar. Lalu kenapa kita harus takut, wahai Rasul? Mari kita berdakwah secara terang-terangan." Dan saat itu mulailah kaum muslimin berdakwah secara terang-terangan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kehadiran Umar di dalam Islam, peristiwa itu dilanjutkan dengan peristiwa hijrah ke Madinah, dan Umar bin Khattab menjadi pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah selanjutnya. Umar bin Khattab yang membawa peran luar biasa menaklukkan Romawi, Persia, Al-Quds, Sam dan lain-lain, membuat Islam makin berjaya. Dan Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah, mengajarkan tarawih jamaah yang seperti kita lakukan sekarang. Umar bin Khattab adalah inspirasi bagi kita semua. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan, prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap